Satwa liar memiliki peran menjaga keseimbangan ekosistem di habitatnya. Melindungi populasi hewan-hewan tersebut di alam liar penting agar tidak terjadi perubahan ekosistem. Tetapi realitanya menunjukkan sebaliknya. Satwa liar dilindungi, malah dijadikan binatang peliharaan, dibunuh untuk dijadikan obat, dan disulap sebagai pajangan. Bahkan dijadikan bahan konten di media sosial. Mungkin karena prestis gitu ya. Kedua, mungkin karena dia percaya dengan hal-hal yang sifatnya klinik gitu ya, bahwa akan mendatangkan keberuntungan. Orang Indonesia itu memang kalau kita berbicara sejarahnya kan suka yang ini ya, sesuatu yang berkarisma ya begitu. Makanya banyak pajangan misalkan kulit harimau, gading gajah, kemudian juga rangkong dan sebagainya. Bisnis hitam jual beli satwa di pasaran maupun di jejaring daring jadi fakta yang tak terbantahkan. Ancaman terhadap satwa-satwa liar dilindungi ini masih terjadi. Ya, untuk itu kami terus melakukan upaya-upaya, operasi-operasi, termasuk juga penegakan hukum terkait dengan perburuan dan penanganan satwa liar yang dilindungi ini. Mengentaskan karut-marut perburuan dan perdagangan gelap satwa liar dilindungi bak mengurai benang kusut. Mereka punya jaringan di level global, bahkan sampai ke end user-nya di luar negeri itu ada. Sampai ke kemudian intermediarisnya, pengepul, terus kemudian importir, importirnya itu mereka sudah terorganisir sampai ke level di tingkat lapangannya. Mereka punya jaringan pemburunya yang mereka memang sudah saling kenal. Meski negara mengklaim melakukan langkah penegakan hukum, tapi toh perdagangannya masih gencar terjadi. Di mana letak celahnya? Negara juga sudah punya unit pelaksana teknisnya di lapangan, punya otoritasnya itu sudah jelas, dan koordinasi sudah jelas. Tapi memang itu efektivitasnya memang masih belum, karena banyak keterbatasan. Memelihara satwa dilindungi untuk komersil sebenarnya dibolehkan selama tunduk pada regulasi. Praktiknya dalam bentuk penangkaran. Perorangan, korporasi, badan hukum, dan lembaga konservasi diberi izin penangkaran asal memenuhi sejumlah persyaratan, mulai dari dokumen hingga proposal. Satwa yang boleh dipelihara atau diperjualbelikan merupakan kategori F2, yaitu satwa generasi ketiga hasil penangkaran. Lalu anak pinak hasil penangkaran yang dapat dimanfaatkan hanya satwa dengan kategori Appendix 2, yakni satwa yang dilindungi di alamnya. Sementara satwa kategori Appendix 1 alias satwa yang jumlahnya kurang dari 800 ekor di alam dilarang dimanfaatkan selain untuk dikembalikan ke kawasan konservasi. Misalnya harimau Sumatera yang total populasinya di alam cuma tersisa 500 sampai 600 ekor. Pemerintah mengklaim terus melakukan pengawasan kawasan, memonitor operasi intelijen untuk menyetop perburuan satwa liar dilindungi. Tetapi, upaya apa lagi yang bisa ditegakkan agar perdagangan gelap satwa benar-benar hilang? Termasuk langkah yang kita lakukan adalah memperkuat upaya penegakan hukum agar ada efek jera bagi para pelaku kejahatan terhadap satwa liar dilindungi ini melalui revisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan adanya pemberatan sanksi termasuk hukuman bagi para pelaku ini, maka akan menimbulkan efek jera.